مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق محمد سيد القولين والصفدين والفريقين من ومن عجم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال وبتاحمين يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يطيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تكنى باسم منتظمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغلطي بجنة عظمت إن الكبائر في الغفران كالآمين يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله والمستمسكون به مستمسكون بهدي الخير والفاسدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من أرجو به سواك عند قرور الهادين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الإحسان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتقدم وبارك بجلالك وكبرك ونصيب عبادك واشرف عبادك اسد العرب والعجم وإمام طير والحرم وترجمان بلسان القلب ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدى بالقاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا
يفرغ كما عز بالبحر أيضا القدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وقوانينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وهب بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih membahas tentang jenis-jenis denda akibat pelanggaran di dalam haji dan umrah. Sekarang di halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Supaya menyambung pembahasan yang lalu, dam itu wajib dibayar akibat meninggalkan salah satu wajib haji atau akibat melanggar salah satu larangan ihram. Itu dulu. Akibat melanggar salah satu larangan ihram atau akibat meninggalkan salah satu wajib haji, dia wajib bayar dam. Karena jenis dendanya berbeda, maka diklasifikasikan menjadi 4. Berbeda pelanggaran, berbeda pula dendanya. Pertama namanya murattab mu'addal. Ada murattab muqaddar. Yang dua lagi mukhayyar mu'addal. Yang keempat mukhayyar muqaddar. Kita tahunya bayarkan. Istilah ini asing. Murattab artinya dam ini tidak boleh berpindah ke opsi lain kecuali karena lemah. Contoh yang konkret, kalau dia tidak ihram pada miqat, dia wajib bayar dam, potong kambing. Kalau kagak sanggup, puasa 10 hari, 3 hari di waktu haji, 7 hari ketika kembali. Berarti kan ke opsi berikutnya, murattab harus tertib, potong kambing dulu. Kalau kagak sanggup, baru beralih ke opsi berikutnya. Itu murattab. Kalau mukhayyar dari kalimat khiyar, boleh memilih di antara opsi-opsi yang diberikan. Fafidiyatuhu ta'am in'am min shadaqatin aw nusuk. Boleh sedekah, boleh potong kambing, boleh puasa. Nanti rinciannya akan kita bahas. Sedangkan kalau mu'addal, dia bisa berpindah ke opsi lain dengan harganya. Umpamanya melek kambing kagak bisa,
maka dia berpindah kepada nilai harga kambing, dia belikan makanan pokok setempat, dia sedekahkan kepada fakir miskin Mekah. Itu namanya mu'addam. Adapun muqaddar terukur, dia berpindah kepada opsi lain yang tidak boleh melebihi atau mengurangi dari opsi sebelumnya. Kemarin kita baru bahas kategori yang pertama, murattab mu'addal. Murattab muqaddar. Penyebab dam murattab muqaddar ada 9. Karena dia bikin haji tamattu. Ya, di halaman 122. Karena bikin haji tamattu, maka wajib potong kambing, bayar dam. Haji tamattu kan umroh dulu baru haji. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Apabila sudah aman, siapa yang bertamattu, bikin umroh dulu di tahun yang sama lalu dia bikin haji, maka wajib menyembelih seekor kambing. Kalau kagak sanggup, yaitu puasa 10 hari. Salatati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. 3 hari di waktu haji, dia puasanya dalam keadaan ihram. Lalu yang 7 hari apabila kamu kembali balik ke tanah air lagi. Kalau tidak sanggup sembelih kambing. Pengertian tidak sanggup bisa karena nggak ada uangnya beli kambing, atau uangnya ada, kambingnya nggak ada. Berarti kan sama juga kan? Fulus ada, kambing yang dibeli nggak ada, ya udah puasa. Penyebab pertama haji tamattu, kedua haji qiran. Qiran dia niat ihramnya sekaligus haji dan umroh. Yang ketiga penyebabnya keluputan haji, keluputan wukuf di padang Arafah. Timingnya kan dari zuhur tanggal 9 sampai subuh tanggal 10. Dia nyampe lokasi Arafah subuh tanggal 10, berarti udah ketinggalan. Bagaimana? Hajinya bisa, tapi dia tetap lanjutkan rangkaian hajinya sampai dia tahallul. Nanti tahun mendatang wajib dia qadha, sembelih kambing dan dia qadha haji. Itu sudah 3. Penyebab keempat, tidak ihram pada miqat. Penyebab kelima, tidak bermalam di Muzdalifah. Penyebab keenam, tidak bermalam di Mina. Malam 11, malam 12, malam 13 Dzulhijjah. Yang ketujuh, tidak melontar jumroh. Yang kedelapan, tidak tawaf wada. Yang kesembilan, setiap kesunatan di dalam haji yang sudah dia nadarkan dia tidak lakukan, maka wajib bayar dam. Contoh, laki-laki kalau bicara sunnah ketika tahallul cukur habis, kan gitu kan? Cukur pendek jadi ketika tahallul. Kalau dia cukur habis itu sunnahnya, yang afdolnya cukur habis. Nah, aslinya kan sunnah cukur habis. Dia nazar, saya nazar ntar sampai di sana kalau tahallul saya cukur habis.
Seperti nadar kan, aslinya sunnah, karena dia nadar kan jadi wajib lah. Jadi wajib. Ketika tahallul dia cukur pendek, berarti dia meninggalkan sunnah yang sudah dia nadarkan. Maka kena bayar dam, yaitu dam murattab muqaddam. Sekarang kita lanjut di halaman 124. Jenis kedua dam murattab muaddam. Wa 3 baris dari atas. Walil murattabil muaddali sababani. Bagi dam murattab muaddam ada 2 sebab. Pertama, al-jima'ul mufsidu, jima yang merusak. Lagi ihram haji, baru tahallul awal, kan belum boleh jima. Jika kesabaran dicampuri istrinya dengan sebab jima yang merusak haji, itu kena damnya murattab muaddam. Yang kedua, wal ihsan, sebab dikepung. Wa huwal man'u min itmami arkanin nusuk, tercegah dari menyempurnakan rukun-rukun haji. Entah terkepungnya oleh pihak musuh, entah terkepungnya, terhambatnya oleh penyakit yang ada di dirinya, atau habis perbekalan, sedangkan dia udah ihram, mau tuntaskan haji juga bisa. Kendaraan kagak ada atau ongkos kagak ada, itu namanya dihukumkan seperti terkepung. Allah berfirman, wa in usirtu, kalau kamu terkepung, famastaisara minal hadi, wajib sembelih seekor kambing. Kalau tidak sanggup, nah di jenis dam ini bukan puasa 10 hari. Kalau tidak sanggup, kambing sedekah sebesar harga kambing, maka dibilang muaddal, disetarakan. Mari kita kasih contoh. Seumpama harga kambing 400 real, sedekah makanan pokok di sana apa? Gandum. 400 real, belikan gandum. Dapatnya berapa liter misalnya? Seumpama dapat 100 liter, sedekahkan kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Tak boleh. Kecuali satu, karena dikepung. Di mana dia dikepung? Dia sedekah kepada fakir miskin setempat. Di luar, alasan dikepung di luar itu harus sedekah kepada fakir miskin Mekah. Nah, boleh ditransfer ke sini, beliin beras buat fakir miskin di hutan kayu, nggak boleh. Kalau nggak sanggup juga, harga dari kambing tadi seumpama diberikan gandum dapatnya 100 liter, berarti puasanya 100 hari. Itu namanya muaddam. Kita lanjutkan. Waqad taqaddama ma yajibu indal ajzi anil badanati fil jima. Telah terdahulu, artinya telah lewat pembahasan yang wajib saat tidak mampu nyembelih otak dengan sebab bersetubuh. Kalau dengan sebab bersetubuh, damnya itu bukan kambing, nyembelih otak. Otak berapa real? Seumpama 4.000 real. Kalau dia nggak dapat di otak, sedekah, belikan makanan pokok seperti gandum di sana sebesar harga otak 4.000 real,
berikan gandum dapatnya berapa? Misalnya 500 liter. Bagikan kepada fakir miskin Mekah. Kalau nggak sanggup puasa, lamanya puasa per 1 mud 1 hari. Jadi kalau 500 liter 500 mud berarti berapa hari? 500 hari berapa tahun? Hampir 2 tahun di rumah. Jadi jangan main-main lagi ihram bini ditubruk juga. Kayak gak ada waktu yang lain. Berpuasa enggak? Hah? Menghadap suami istri atau suami sendiri? Karena yang subuh. Nah, Yang menghadap suami doang atau suami istri? istrinya lagi ihram enggak? Iya. Istri lagi ihram. Ini sama pertanyaannya seperti larangan bersetubuh di waktu puasa. Yang kena bayar kafarah suami doang atau istri juga, kan gitu. Ada berbeda pendapat ulama. Ya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang suaminya doang. Kalau bahas puasa itu yang bayar kafarah. Ada yang bilang istrinya juga. Jadi masalah jam karena bersetubuh istrinya kena enggak? Ada yang bilang kena, ada yang bilang enggak. Kenapa? Yang mulai duluan jam Starmen. Siapa yang mulai duluan? Ketel 18. Yang muak siapa? Ketel. Tapi sudah suka kali tutup. Ya ketelnya ini nggak tahu diri. Orang lagi ini boleh pakai uang aja. Nah, sekarang ini. Wa indal ajzi anisyabi fil ihsar. Begitu juga ketika dia dikepung, kan wajib damnya seekor kambing. Kalau nggak sanggup, harga kambing dia belikan makanan pokok setempat disedekahkan. Yang ketiga, wa asbabul mukhayyaril muqaddamah. Sebab dam mukhayyar. Tadi mukhayyar boleh pilih. Dari beberapa opsi tidak harus berurutan, dia boleh pilih. Tapi muqaddam artinya yang boleh beralih kepada opsi lain, tidak lebih tidak kurang. Itu penyebabnya samaniyatun. Ada 8. Izalatus sya'ri wal alfa. Menghilangkan bulu dan kuku. Entah dicabut, entah digunting, entah dibakar. Pokoknya lagi ihram kagak boleh. Kalau dilakukan sengaja, kagak sengaja, wajib bayar. Terus dalam keadaan ihram bangun tidur, puncak mata, bulu matanya rontok, pas sengaja tetap bayar dam. Bayar damnya dilihat. Kalau di tempat yang sama rontoknya 3 helai atau lebih, maka damnya ada 3 opsi. Boleh memilih berpuasa 3 hari atau beri makan kepada 6 orang miskin per orang 2 liter atau sembelih kambing. Tapi tidak harus berurutan. Karena dia mau bayar, boleh pilih. Fafidiyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ayatnya, wa man kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidiyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Siapa-siapa di antara kamu
sakit, bihi ada gangguan di kepalanya. Seorang sahabat Ka'ab bin Ujrah udah ihram, bede kutu di rambut kepalanya kemen rosotan, makin banyak. Dia terseksa banget, mau putih, udah dalam keadaan ihram, kagak digunting, mengganggu sekali. Nah, akhirnya dia ngajak ke Nabi gimana? Diizinin cukur supaya penyakit di kepalanya hilang, kutu-kutunya hilang. Nah, dia wajib bayar dam. Min siyamin, puasa 3 hari, atau shadaqatin, atau sedekah. Di dalam tafsir Jalalain menjelaskan sedekahnya kepada 6 orang miskin, per orang 2 mud, 2 liter. Nusuk maksudnya atau membeli seekor kambing. Itu namanya mufayyad, boleh memilih. Walubsu, berpakaian yang berjahit. Dalam ihram kan gak boleh berpakaian yang berjahit. Ya dia pakai celana dalam. Karena bayar dam. Wadahnu, atau memakai minyak rambut. Yang keempat, watawayyu, memakai parfum, minyak wangi. Lagi ihram. Saya perhatiin ada orang niatnya baik, lagi tawaf, dia bawa tisu kertas. Kan tisu ada yang berparfum kan? Ada. Dia yang lagi tawaf begini tidak dalam keadaan ihram, nggak ada masalah. Maksudnya dia kalau darah keringetan ngelap. Cuma kita jangan main langsung ngambil. Kita lagi ihram, tawaf dalam keadaan ihram. Apakah tisu itu berparfum atau tidak? Kan lagi ihram. Sama seperti kita berpakaian ihram, lagi ihram, kita makan nasi kotak. Di situ ada tisu berparfum semacam Gatsby. Nggak boleh kita pakai. Main lap tangan aja. Kalau hand sanitizer gimana? Ada wanginya nggak? Ada. Hah? Ada. Ada. Ya jangan. Lagi ihram, pokoknya hindari yang sifatnya mengandung parfum. Wa muqaddimatul jima', apalagi penyebab dam mukhayyar muqaddar. Yang kelima, muqaddimah jima', ciuman, pelukan, berangkulan. Lagi ihram nggak boleh. Wal waqfu bainat tahallulaini, keenam, bersetubuh di antara 2 tahallul tadi. Boleh tahallul awal, memang udah boleh gunting kuku, pakai baju, berjahit, pakai minyak wangi. Satu yang belum boleh, bersetubuh. Belum tahallul tsani, tuntaskan dulu tawaf ifadah, sa'i, baru kelar tahallul tsani. Mau tubruk deh ini baru tahallul awal. Wa ba'da jima'il mufsid, ketujuh, sesudah jima yang rusak. Udah melanggar jima yang bikin hajinya rusak, itu saja udah mewajibkan dam. Dia pikir apa? Udah kandung basah, ronde kedua deh singkat aja, bayar dam lagi. Nekat banget. Wa qabla tamamil fasid, juga jima sebelum menyempurnakan haji yang rusak. Kan kalau haji sudah rusak, bukan serta-merta salin baju ihram, tuntaskan dulu sampai tahallul. Tuntaskan dulu. Dia udah hajinya rusak, dia gauli istrinya, kena bayar dam. Wa fi kulli wahidin min hadhihi thamaniyah,
pada masing-masing satu dari 8 penyebab ini yatakhayyaru syaksu, seseorang boleh memilih dapnya baina dzabhi syatin, antara nyembelih kambing, awit tasadduqi, atau sedekah, bi thalathati syi'anin, 3 sok. 1 sok itu ukuran 3,5 liter kalau zakat fitrah. Ini 3 sok. Jadi kalau 1 sok 4 mud, 3 sok 12 mud. Ala sintati masakin dibagi kepada 6 orang miskin. 12 mud dibagi kepada 6 orang miskin. Berarti per orang miskin berapa? 2 mud, 2 literan. Likulli miskinin minhum nisfu sok. Masing-masing seorang miskin itu setengah sok. Au shaumi thalathati ayyam, atau pilihannya puasa 3 hari. Kalau di kitab Bidayatul Muqtadi dirinci, kalau rontoknya itu bulu atau pupuk 2 buah, pilihannya 2, puasa 2 hari atau sedekah 2 liter. Kalau cuma rontoknya sehelai, sedekah 1 liter atau puasa 1 hari. Karena ada faedahnya kita ngaji begini. Kita dalam keadaan ihram, bangun tidur, bucek mata, rontok, bulu mata 1. Kita udah tahu, oh pilihannya puasa sehari atau sedekah 1 liter. Coba kalau kagak ngerti, bimbing bulu mata teh rontok, wah ente jam bayar kambing. Ada dulu pembimbing, anda bodoh-bodoh gini ngaji dulu. Kalau cuma sehelai, puasa sehari, itu pun boleh milih atau sedekah 1 liter. Coba kalau kagak ngerti, bonyok, 1 helai kambing, besok ada lagi rontok 1 helai kambing, 400 real. Makanya saya bilang, kalau manasik haji apa sedetil ini? Enggak. Karena keterbatasan waktu. Inilah faedahnya hadirin ngaji fikih masuk bab haji. Ini yang kita kaji, kita pilih termasuk detil dalam perkara manasik haji, detil. Sampai dirinci tentang jenis-jenis dam. Selama ini kita tahu persepsinya apa? Kalau dam, potong, ambil. Dam, potong. Oh ternyata nggak selalu potong kambing. Berbeda pelanggaran, berbeda dendanya. Kan gitu. Kalau misalnya di Kota Makkah sendiri tidak ada orang pakai wisata, itu bisa dialihkan nggak ke daerah? Nggak bisa. Kalau dibilang misalnya nggak ada, orang miskin tingkat ekonominya bagus, tapi pendatang dari luar yang tinggal di situ masih ada. Tidak harus orang asli Mekah, pokoknya orang miskin yang ada di Mekah, dia pendatang tinggal di situ, mungkin di Mekah. Yang dua adalah itu secara teknis yang menyalurkan itu siapa? langsung aja. Nggak melalui badan negara. Wah, di sana mah kayak di sini gitu pakai panitia, lah kagak bayar damanya kita diuber-uber, ya kan? Haji Lukman, haji. Fisabilillah. Ada banyak ya. Harusnya dia bayar. Harusnya dibayar. Nggak tahu gitu. Sampai tanah air baru tahu. Ya wajib bayar. Ya, titip kepada biro yang berangkat haji di sana pada saat dia umroh, ini titip tolong sedekahin untuk paket di sana. Ini sebagai bentuk bayar jam saya. Saya masih gantung. Kalau sikat gigi di tempat
Ya cari odol yang ada orang di sini sudah. Hah? Ya kalau wangi semua, ente cukup siwakan, pakai sikat gigi doang, memang harus pakai odol. Lagi yang namanya ihram udah lama, emang berhari-hari ihram, nggak lama kan? Nah, disitulah kita diuji. Ustaz lagi ihram, kita kencing cebok, kita guyuran boleh, nggak ada masalah. Cuma yang perlu dijaga ketika pakai sabun yang pakai. Nah, kalau guyuran aja nggak ada masalah. Rata-rata sabun gimana? Jadi bedakan antara mandi. Kalau mandi itu guyuran nggak ada masalah, sama kayak cebok. Cuma hati-hati lagi ihram, kita buka kain ihram cebok, jangan pakai sabun. Mandi dulu. Itu yang perlu diingat. Itu kebiasaan. Terus cuci tangan, wastafel, headshot, buat. Itu yang harus diingat. Saya lagi ihram. Dari awalnya ihram, ya Allah, jauhkan saya dari larangan-larangan ihram. Begitu cuci tangan, wastafel. Oh iya, lagi ihram. Jangan pakai sabun wangi dulu. Sama kayak gini orang punya kebiasaan cabut bulu hidung. Ingat kalau udah mulai ihram kebiasaan itu dihilangkan. Lagi ihram gitu. Sampai Allah. Ya nggak boleh. Ada yang pakai kulit dijepit, jenggotnya digini. Jangan lagi ihram. Ya kita habisin dulu yang terakhir. Dan muhayyar mu'adda yang berpindah kepada opsi lain boleh memilih dan mu'adda. Arti mu'adda ditaksir dengan harga. Walil muhayyar mu'adda sababani faqat. Cuma ada dua sebab. Itlafus saidi, merusak hewan buruan, artinya larangan berburu dilanggar. Wasyajar, merusak pepohonan. Kan disebut tanah haram, haram diburu hewannya, haram ditebang pohonnya. Gak boleh. Walaupun kita gak lagi ihram, bahwa kita ada di tanah haram, gak boleh diburu binatang. Makanya lihat aja perkembangbiakan burung dara banyak kan? Wow. Kalau di Mojokerto begitu diapain? Pakai senapan pipis kita. Nah di sana nggak boleh. Waqat tapat damal wajib fisoidi. Sudah lewat pembahasan yang wajib pada melanggar berburu. Ya nanti dilihat yang diburu apa. Kalau yang diburu burung kota, yang setara burung kota ya onta berarti damnya. Kalau yang diburu rusa, yang setara manusia apa? Kambing, misalkan. Pohon begitu juga. Berapa besarnya pohon nanti disetarakan dengan kontrakan, dengan kambingkan. Kalau yang pohon yang kecil ditebang, tidak bisa disetarakan dengan kambing, ditaksir. Harga pohon berapa? Nilainya kita sedekahkan dari makanan pokok. Tidak boleh barang, kecuali kalau pohon yang memang dikonsumsi, bayam, kangkung, itu mah bukan tebang namanya, emang dibudidayakan buat dimakan. Kalau umpama di sana ada pohon mangga, main tebangannya kagak boleh. Kalau di sini, ya pertama nggak boleh lihat merunduk dikit udah diapain? Potong. Itu nggak sembarangan. Wa mithluhul wajib fi syajar. Seperti itu pula yang wajib pada memotong pohon. Damnya sudah dijelaskan. Wala yasihhu dhabhu hadhihi bima kulliha wala tafriqatuha wala tafriqatu tu'ami badalah. Tidak sah menyembelih dam-dam ini, membagikan dagingnya, tidak sah membagikan makanannya sebagai ganti dari nyembelih illa fil haram, kecuali di tanah haram Mekah.
Jadi kalau jurusannya boleh bagiin dagingnya fakir miskin Mekah, bagiin makanan fakir miskin Mekah, kecuali kalau puasa. Wa yustatna minha, dikecualikan daripadanya damul ihsan, dam sebab dikepung. Dia nyembelih, dia bagikan dagingnya kepada fakir miskin setempat. Fayat bahu fi makanil ihsan, disembelih di tempat di mana dia dikepung. Wa yufarraqu huwa, dibagi-bagikan dagingnya. Au badalahu fihi, atau kalau enggak ada potong kambing, ya gantinya belikan makanan pokok bagiin pada fakir miskin di mana dia dikepung. Wala yasihu naqluhu anhu, tidak boleh memindahkan daripadanya. Kalau dia dikepung nggak boleh dipindahin kemana-mana, kecuali kalau dikirim dagingnya ke tanah haram buat fakir miskin sana. Wallahu a'lam. Nanti kita masuk bab berkurban dan akikah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.